Selamat berjumpa kembali para pemirsa podcast Karang Taruna RW 07. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di episode yang keempat, di mana untuk episode kali ini suatu kebanggaan untuk podcast Karang Taruna RW 07 karena bisa dihadiri oleh Bapak Keamanan nomor 1 di Kecamatan Cicalengka, yakni Bapak Kapolsek Cicalengka. Alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir. Pak, terima kasih sudah menyempatkan hadir ke acara podcast kami ya. Kami sampaikan selamat datang. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait program Bapak dari pihak kepolisian ataupun yang sekaligus ada kaitannya dengan masyarakat. Juga nanti akan ada obrolan-obrolan yang mungkin ada beberapa pertanyaan dari masyarakat ataupun para pemuda yang nantinya itu akan ditanyakan kepada pihak kepolisian. Pemirsa, tanpa menunggu waktu yang lama ya, kita langsung saja ngawangkong beres-beres ataupun kongres bersama Bapak Kapolsek kita tercinta. Silahkan Pak. Kira-kira dengan adanya podcast kita, menurut Bapak seperti apa nih? Kira-kira selain mungkin nanti berbicara masalah program, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat RW 07 ya. Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka. Pada kesempatan ini tentunya saya bisa hadir di sini. Saya berbangga, berbahagia sekali tentunya untuk dapat menyampaikan program-program, khususnya program kepolisian. Betul. Yang tentunya bagaimana Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya. Singkat mungkin tadi apa yang disampaikan sudah mengarah ke program mungkin ya Pak Komandan. Tuh. Selain daripada suatu apresiasi ya, kita sangat berbangga sekali Komandan. Kedatangan Pak Komandan bersama rombongan yang lainnya ke sini sangat menjadi suatu apresiasi sekali bagi kita selaku para pemuda dan juga masyarakat, khususnya warga masyarakat Desa Tanjung Wangi. Ya, mungkin beberapa kali kita juga sempat berbicara baik itu di desa ataupun misalnya di Polsek. Nah, kira-kira kalau misalnya obrolan yang waktu lalu kan itu hanya orang-orang terbatas ya Komandan. Yeah. Nah untuk lebih umum lagi mungkin nanti sama penonton ataupun para penikmat penonton daripada podcast Karang Taruna, banyak daripada masyarakat biasa yang ingin mengetahui program daripada Kepolisian Republik Indonesia ataupun program khusus daripada Polsek Cicalengka. Boleh dipaparkan Komandan? Jadi demikian ya, tentunya kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Khusus secara jelas di dalam pasal 13, tugas Polri adalah yang pertama ya, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, ya,
melaksanakan penegakan hukum. Melaksanakan penegakan hukum. Tuh. Kemudian yang ketiga, melindungi dan mengayomi melayani masyarakat. Betul ya. Seperti itu. Kemudian pimpinan kami kepolisian ada suatu program yang namanya Polri Presisi. Polri Presisi. Polri Presisi, betul. Jadi kita sekarang sedang melaksanakan program Polri menuju transformasi Polri Presisi. Betul, betul. Maksudnya begini, Polri Presisi itu kalau singkatannya prediktif, Prediktif, ya, pre-nya, prediktif, ya kan? Re-nya responsibilitas. Responsibilitas. Yang kedua. Kemudian transparansi berkeadilan. Dan transparansi berkeadilan. Oh. Nah, dalam hal ini kalau kita simpulkan dengan tugas kepolisian, dibagi lagi sifat-sifat tugas kepolisian itu seperti bisa dibagi 3. Betul. Preemptif, preventif, dan represif. Nah, kalau preventifnya itu jatuh di prediktif tadi gitu kan. Ya, nah, ya. prediktif pembagian tugasnya nanti dilaksanakan oleh tugas satuan Bimas Ya, kan, gitu. Kemudian kalau preventifnya itu dilakukan sama Samapta, yang biasa ya. patroli itu, Ya, patroli betul. itu. Kemudian tadi transparansi berkeadilan. Ya, nah, yang itu dilaksanakan oleh fungsi reserse dalam rangka penegakan hukum. Betul, Jadi betul. kaitannya kembali lagi ke tugas pokok Polri yang tadi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya. Jadi yang pertama memelihara keamanan ketertiban masyarakat, Ya. kemudian yang kedua melaksanakan penegakan hukum, Ya. dan yang ketiga melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Betul, betul. Jadi daripada poin yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek sendiri, sepintas mungkin ya para penonton setia daripada podcast Karang Taruna RW 07 bisa memahami mungkin beberapa tugas pokok fungsi ataupun beberapa program yang memang dijalankan oleh pihak kepolisian ya, Komandan ya. Nah mungkin Komandan supaya kita itu lebih hangat ya di sore hari ini. Biasanya kalau tanpa Kapolsek itu suka sambil merokok ya. Tapi kalau untuk saat ini saya tidak berani ya. Karena tadi ada poin yang tadi ada salah satu penegakan hukum yang diatur ataupun yang dilaksanakan oleh Serse. Nah, khawatirnya saya nanti ditangkap oleh Serse. Barisa, sudah siap kopi untuk Pak Kapolsek kita tercinta? Ya, Pak Kapolsek, gak apa-apa kalau kita sambil ngopi, biar lebih santai Pak Kapolsek. Terima kasih. Iya, Air terima putih kasih. boleh, air putih. Air putih juga boleh. Sama Biar nggak akuanya, betul. Sama akuanya juga, barista tolong dikedepankan ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi sepintas ya Pak Komandan. Tadi saya sempat sedikit berbicara ya di luar daripada acara kita bahwa Pak Kapolsek Cicalengka itu milik salah satu tokoh politik nasional. Wih, Ya, apa tuh? yaitu salah satu idola saya juga Pak Komandan, ya. Pak Rocky Gerung. Namun bedanya ini adalah versi gagahnya. pemirsa, ya. Kenapa versi gagahnya? Karena sudah kita bisa lihat sendiri ya bagaimana kegagahan daripada Pak Kapolsek Cicalengka ini. Nah mungkin kalau Pak Rocky Gerung itu biasanya suka membahas mengenai kekritisan mengenai pemerintahan. Nah kalau sekarang mungkin lebih kepada keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah mungkin poin-poin yang tadi Komandan ada beberapa hal juga yang memang sempat ingin ditanyakan. Katanya Pak RT ya tadi sudah sekilas bertanya ke saya. Kalau ketertiban dan keamanan masyarakat, kira-kira apakah itu bisa langsung ditindak oleh Linmas ataukah misalnya harus langsung kepada pihak kepolisian? Nah, kira-kira pertanyaan yang singkat itu seperti apa nih supaya masyarakat yang bertanya demikian itu bisa memahami Komandan? Betul, Nah, kira-kira seperti apa tuh? jadi begini ya.
kepolisian dalam melaksanakan tugasnya tentunya dengan masyarakat yang banyak dan Betul. luas, Polri saat ini masih kekurangan personil. Betul, betul. Sangat kurang personil. Tapi itu tidak menjadi hambatan buat kami untuk melaksanakan tugas ya. Betul. Nah, terkait dengan tadi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang anggota Linmas ya. Betul. Linmas, kemudian ada Satkamling, mungkin Betul. ada lagi keamanan-keamanan yang sifatnya kearifan lokal ya. Betul, ya. Itu sudah diatur oleh undang-undang juga. Ya, siap. Pak Komandan, Aduh, ternyata kopi kita sudah jadi, Pak Komandan. Alhamdulillah, Silakan. ada kopi juga. Ini kopi apa? Kopi Cinulang. Ini ya? ya kopi Sinulang, kopi lokal Aduh. daripada daerah kami, Komandan. Cinulang Jadi, itu apa? Nama curug, nama daerah itu? Nah, kan di wilayah desa kita itu ada salah satu tempat wisata ya, Curug Ya, Sinulang. Curug Sinulang. Nah, jadi yang jadi identitas daripada desa Tanjung Wangi itu adalah Ya, ya. Sinulangnya. Nah, ini salah satu kopi daripada wilayah kami. Sebetulnya Ya. kopi ini juga adalah salah satu kopi di wilayah hutan kami, yaitu wilayah Karembi. Namun yang kami namakan di sini itu lebih kepada nama lokal daerah gitu, Ya, Komandan. ya. Jadi lebih kepada nama. Kenapa Cindulang nih kopinya? Apa maksudnya Cindulang itu nama daerah atau nama apa silsilahnya gimana? Betul. Jadi Sinulang itu adalah salah satu tempat ataupun lokasi Lokasi ya. yang memang sangat Kampung dekat. Cindulang gitu. Betul, yang Oh. sangat dekat sekali dengan salah satu tempat wisata yang ada di daerah kita, Komandan, yaitu Curug Sinulang. Mungkin Boleh dicoba nih? Boleh, Oh, boleh, boleh. Komandan, silakan. Kopinya. Sesuai selera saja, Komandan. Mau dikasih gula? Oh, kalau gitu. misalnya, Komandan. Ya. Waduh, ada awuk Silakan. juga. Awuk. Mantap nih awuk nih. Ini kesukaan saya Siapa nih, jadi Komandan? ingat sama almarhum bapak saya. Iya. Kita Bapak saya selalu kalau saya pulang saya selalu pesen awuk. awuk. Betul. Kopi satu ini udah habis ya. Ya, tadi kan sudah kita habiskan deh bareng-bareng, Komandan. Kayaknya Kita coba. ada yang pingin kopi. betul. Karuhun di sini. Nah, tadi Komandan yang sempat salah satu masyarakat dari kita yang diwakili oleh Pak RT ya bertanya kayak tadi yang bagaimana sekiranya itu kalau misalnya ketertiban dan keamanan daripada masyarakat itu langsung ditindak oleh Linmas. Nah, gitu. Ya. Apakah boleh ataukah misalnya seperti apa? Nah, Ya. itu. Jadi begini. Tadi saya sampaikan bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian Betul. itu memerlukan bantuan masyarakat. Ya. Di dalam undang-undang kepolisian juga diatur bahwa kita dibantu oleh Pam Swakarsa. Pam Swakarsa. Nah, Pam Swakarsa ini contoh seperti ada Satpam, ada Pokdar Kamtibmas, Ya. Pokdar. kemudian ada Linmas juga bisa. Itu salah satu petugas keamanan sesuai dengan kearifan lokal. Oh iya, betul. Sesuai dengan kearifan lokal tanpa pamrih. Artinya tidak digaji ku negara gitu Ya. kan. Itu memang murni keinginan masyarakat setempat untuk menjaga lingkungannya. Untuk menjaga lingkungannya ya. Bagaimana tugas pokoknya gitu, tugas-tugas yang harus dilakukan, apakah bisa melakukan penangkapan atau Nah, itu, apabila betul. ada pelaku gitu Ya. kan. Terus sejauh mana tugasnya itu. Nah, petugas Pam Swakarsa itu memiliki tugas kepolisian terbatas. Kepolisian terbatas. Betul. Memiliki tugas-tugas kepolisian terbatas. Contoh misalkan Satpam. Ya. Satpam memiliki tugas di lingkungan pabriknya, Ya. kan gitu. Ya. Nah, kalau Linmas di sini, di RW ini, di desa ini, Ya. berarti memiliki tugas menjaga keamanan di lingkungan RW Wilayah mungkin ya. 8, Ya. kan gitu. Betul. Nah, bagaimana kalau ada pelaku tindak pidana? Nah, terkait dengan pelaku tindak pidana, ya, kategorinya seperti apa? Jangankan Linmas, ya, Ya. jangankan Linmas. Kalau melihat pelaku melakukan perbuatan tindak pidana, Ya. boleh mengamankan.
Boleh, masyarakat aja boleh. Selain daripada Linmas pun masyarakat pun Aja boleh. Ya. Ya. Betul. Itu sifatnya tertangkap tangan namanya. Ya. Tertangkap tangan. Jadi tertangkap tangan teh bukan ditangkap ikut tangan, bukan. Ya. Tertangkap tangan itu artinya pelaku diketahui melakukan tindak pidana ya. Ya. Sebelum, sesaat, dan setelah melakukan tindak pidana sesaatnya Ya. diteriakan oleh halayak ramai, gitu bahasanya, bahasa hukumnya seperti itu. Boleh mengamankan. Boleh mengamankan. Ya. Jadi sesaat setelah melakukan tindak gini, diteriakan oleh halayak ramai, sudah maling motor, ketahuan. Betul. Kan pada saat maling motor diteriakan, Ya. gak usah lapor dulu polisi atau datang di Polsek Cicalengka ke sini setengah jam, keburu kabur. Nah, seperti itu. Tindak saja mungkin langsung diamankan, Ya. diamankan, tapi titip jangan dilakukan tindakan kekerasan. Ya. Ya, Nah, itu jangan Komandan, dilakukan tindakan kekerasan. yang ingin ditanyakan itu kadang-kala kan yang namanya masyarakat yang pada saat itu misalnya terjadi salah satu pencurian motor, lalu tertangkap basah. Masyarakat di sana itu melakukan penganiayaan misalnya, ya. Nah, apakah misalnya yang niatnya itu tadinya mungkin balas dendam ataupun merasa bahwa sudah dicuri misalnya milik pribadinya masing-masing, lalu kemudian menganiaya orang tersebut secara bareng-bareng, apakah ada tindakan hukum tidak secara payung hukum menurut aturan daripada pihak kepolisian? Betul. Makanya ini perlunya penyampaian pembinaan kepada masyarakat, Ya. sosialisasi itu seperti ini. Apapun bentuknya, ya apapun bentuknya, yang namanya menganiaya orang itu Betul. diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kan gitu. Makanya diupayakan kalau nangkap pelaku jangan sampai terjadi penganiayaan, jangan sampai terjadi perbuatan baru, kan gitu. Ya. Diamankan, bawa ke balai desa, segera hubungi pihak kami kepolisian Polsek Cicalengka Betul. dan akan segera datang untuk menjemput. Ya. Nah, seperti itu. Kami berharap walaupun itu mungkin tadi ya kekhawatiran, Betul. saya berharap tidak terjadi. Karena kalau sudah terjadi apapun bentuknya yang namanya penganiayaan, ya kan, pemukulan, pengeroyokan, misalkan sampai taruhlah sampai meninggal, Ya. itu jadi PR pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Siapa pelakunya yang menyebabkan sehingga korban itu meninggal dunia. Betul. Padahal misalkan kalau menurut hukum masih pelaku yang dikeroyok juga belum Salah. tentu dia pelaku, walaupun Ya. salah juga pelaku ya. Ya. Nah itu namanya kita membuat permasalahan baru dengan memukul, mengurus sampai mati, Betul. menambah tugas baru untuk pihak kami kepolisian. Oh iya gitu. Oh kayaknya ada Ya. barista lagi satu nih. Walah, ini antik Komandan. nih, Ini tekonya kopi yang satu lagi nih, Komandan. Ini kopinya macam-macam. Ini Ya. boleh nih dicoba? Boleh, Komandan, boleh. silahkan. Coba, kopi. Kan yang tadi udah habis. Ya, Kita bareng-bareng aduh mantap nih. habiskan. Kasih gula dikit ya. Boleh, Komandan. Hidup ini sudah banyak pahitnya. Oh, gitu, Kita jangan Komandan? terlalu ya kita sedikit gula biar agak manis. Nah, kirain saya seorang Kapolsek itu tidak ada sedih-sedihnya gitu. Terus aja bahagia, ternyata ada nih di sisi lain sedih-sedihnya, sehingga kesedihannya itu dibalut dengan gula ya, supaya lebih kepada memaniskan hidup gitu ya, Komandan. Betul. saya cuma sedih lihat itu aja, Oh, lihat iya. Awug. Saya ingat sama bapak saya. Mm-mm. Sudah tidak bisa berkata-kata ya kalau misalnya ada yang mengingatkan kepada salah satu orang yang sangat kita sayangi tapi telah meninggalkan kita ya. Boleh, Komandan, silahkan. Nah, sambil sekilas membahas yang tadi ya, Komandan, ternyata memang ini nih perlunya sosialisasi kepada masyarakat karena memang nikmat, Komandan. Banget. Barista, ini kopinya nikmat, Nikmat kata banget. Pak Komandan. Terima kasih sudah dibuatkan kopi yang keberapa ini kopinya? Udah habis 2 gelas nih. Udah habis 2 gelas ternyata Komandan kita ya. Cuma gelasnya juga kecil.
Sengaja komandan, jadi biar habis 10 gelas. Soalnya kalau tidak salah gini komandan, saya waktu itu pernah ngobrol sama penjaga parkir di Polsek. Kang cenah Kapolsek nu ayeuna mah kade cenah resep pisan kanu ngopina teh kade cenah komandan. Resep pisan cenah kanu kopina teh. Dalam 1 hari katanya itu bisa menghabiskan 15 gelas. Saya olohok komandan. Betul. Karena saya pun seorang penikmat kopi paling maksimal 3, paling 5 kopi itu maksimal. Itu teh mitos komandan atau emang eceuk tah eta teh? Betul. Betul. Ya. Hebat ya Pak Kapolsek kita mungkin supaya mengurangi kecapean bisa jadi itu kan salah satu Gulanya fungsi. jangan terlalu banyak gula. Tapi gulanya Kalau jangan bisa terlalu banyak. jangan pakai gula. Betul. Jangan pakai gula kopinya. Cuma karena hidup udah pahit, biar agak manis-manis, ya Ditambah gula hidup udah sedikit. pahit, kopi tambah pahit lagi. Kasih gula dikit. Filosofi kopinya itu kena ya kepada Pak Kapolsek kita. Nah, tadi mungkin ya komandan kembali lagi ke pembahasan yang tadi saya tanyakan. Memang karena gini komandan, kalau yang namanya masyarakat kan sekiranya misalnya ada maling, ada yang mencuri, kadang suka lupa terhadap hukum ya. Nah mungkin kalau misalnya sudah diberikan sosialisasi seperti ini ya, ternyata para pemirsa semuanya, kita jangan gegabah, jangan mengikuti nafsu ataupun mempunyai dendam kepada si pemaling ataupun yang mencuri apapun itu. Misalnya tetap kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita sehingga hal yang terjadi apapun itu bisa betul-betul diselesaikan secara kekeluargaan mungkin ya, walaupun memang tetap hukuman untuk sang pencuri ataupun misalnya hukuman untuk yang maling tersebut itu nanti pasti akan ada jeratannya ya untuk orang yang Betul. seperti itu. Nah, selanjutnya komandan yang ingin kami tanyakan lagi, kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 1 bulan ya, itu di desa pernah melaksanakan ngopi bersama Kapolsek kalau tidak salah, atau apa itu judulnya tuh komandan? Itu salah satu program Jumat Polsek. curhat. Jumat curhat. Nah itu Jumat curhat itu apakah program khusus Kapolsek Cicalengka ataukah program daripada Polres Kabupaten Bandung kira-kira untuk program tersebut? Kalau program Jumat curhat itu memang secara serentak ya. Ya, Itu sudah menjadi perintah pimpinan kita melaksanakan program Jumat curhat. Maksudnya apa? Kita bisa berdiskusi, berkomunikasi, masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Tentunya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Betul, dalam rangka menjaga, memelihara ketertiban masyarakat. Betul. Memang kalau seandainya kita itu sering bertemu dengan siapapun itu, walaupun misalnya dengan orang yang berseragam sekalipun, kecanggungan dengan orang tersebut itu Betul. tidak terlalu canggung mungkin ya, Ya, sehingga adanya program tersebut bisa lebih mendekatkan antara pihak kepolisian dengan pihak masyarakat. Ya, betul. Nah, untuk program tersebut apakah sudah dilaksanakan di semua desa ataukah baru di beberapa desa saja yang ada di Kecamatan Cicalengka? Jadi pelaksanaan program Jumat curhat ini kami sudah laksanakan hampir semua desa termasuk di kecamatan. Oh, sudah. Tinggal kalau tidak salah tinggal 4 desa lagi yang belum. 4 desa lagi yang belum. Dan nantinya bukan berarti setelah semua desa dikunjungi terus selesai, tidak seperti itu. Jadi bisa jadi berkali-kali. Bisa, bukan berkali-kali, nanti bisa saja Kapolsek dan saya bersama para kanit datang langsung ke musola, ke masjid, Betul. ke Karang Taruna. Ya, seperti sekarang, begini. Nah, ya, ini ya. ini sangat bagus nih, ada podcast Karta 07 ini di Betul. Karang Taruna RW 07. Ya ini diantaranya kan saya bisa menyampaikan himbauan, bisa menerima masukan apa-apa yang disampaikan oleh masyarakat seperti itu. Betul. Jadi ada 4 desa lagi yang belum dan tidak menutup kemungkinan yang sudah pun nanti akan didatangi lagi oleh pihak Polsek Cicalengka. Nanti tempatnya mungkin tidak di balai desa. Ya. Nanti kita tempatnya bisa saja di
di kantor. Tempat-tempat seperti ini juga Betul, mungkin ya, yang seperti lebih itu. santai mungkin ya, Betul, Komandan. bisa saja menjamangi ke tempat pangkalan ojek. Betul. Nah, selain daripada program Jumat Curhat bersama pihak kepolisian, apakah ada program lain tidak daripada Polsek Cicalengka yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat? Tentunya apa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Polri menuju transformasi menuju Polri yang presisi ya, Betul. prediktif, responsibilitas, ya, transparansi berkeadilan. Dalam Polri yang prediktif ini yang paling penting. Ya. Betul. Prediktif itu kita bisa memprediksi apa-apa yang akan terjadi ke depan. Tentunya kita bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan itu tentunya atas bantuan informasi dari masyarakat. Betul. Nah, kami Polsek Cicalengka khususnya, saya punya visi, punya tekad kalau saya sampaikan itu punya tekad, saya punya tekad bahwa Cicalengka itu bersih dari narkoba. Kemudian kalau kita sambungkan dengan bahasa yang singkat, Sadewa Lumpat, Cicalengka bersinar. Jadi Sadewa Lumpat, Cicalengka bersinar. Nah, maksudnya begini, ya. Sadewa itu sambang desa dan warga seperti gini, Ya, sambang kita dengan para RT, para RW, sambang Sadewa, sambang desa dan warga. Ya. Lumpat, lumampah mawa manfaat. Jadi mawa manfaat. saya ke sini, saya ke desa harus ada manfaatnya, ya kan? Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Betul, Ya kan? bagus. Sebaik-baik saya ingin menjadi polisi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti itu. Sadewa Lumpat menuju Cicalengka bersinar. Nah, langkah-langkah ini diantaranya merupakan langkah Sadewa Lumpat, lumampah manfaat menuju Cicalengka bersinar. Saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan pemberantasan, pembersihan penjualan minuman beralkohol, kemudian obat-obatan ilegal yang dijual, ya, obat-obatan yang dijual tidak sesuai dengan prosedur, obat-obatan yang dijual tidak dijual di apotek, obat-obatan yang dijual tidak dengan resep dokter. Betul. Itu kami sudah lakukan penindakan dan bahkan pelakunya sudah kami tangkap. Beberapa pelaku sudah kami limpahkan ke Polresta Bandung. Jadi selama Pak Kapolsek menjabat menjadi Kapolsek di Cicalengka sendiri itu sudah ada beberapa kali pemberantasan ya? Betul, sudah beberapa kali, bahkan kalau dari minuman keras lah disebut minuman keras, bahasanya minuman beralkohol itu barang bukti udah banyak di kita. Nanti kita musnahkan. Mungkin menjelang nanti biasanya di bulan puasa ya, bulan. Jadi nanti kita musnahkan ya. Kita musnahkan bersama-sama di Polres ya. Nah itu adalah salah satu amanat juga sebetulnya untuk kaum milenial ya, yang masih sedikitnya itu bergelut dengan narkotika. Mari kita sedikit-sedikit, kalau misalnya tidak bisa langsung sekaligus, kurangilah hal tersebut. Nah, setelah berkurang nanti mungkin bisa jadi tidak sama sekali, sehingga ya ini bisa meminimalisir hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah, tadi ada salah satu program juga daripada pihak Polsek Cicalengka yang bisa memberantas obat-obatan terlarang ataupun minuman-minuman keras yang masih beredar namun tidak sesuai izin. Nah, hal itu memang betul-betul perlu kita apresiasi ya, karena tidak sedikit daripada beberapa tahun yang lalu tuh Komandan pernah ya, kalau tidak salah puluhan orang itu karena meminum minuman keras sehingga beberapa orang pun waktu itu meninggal. Bahkan yang menjadi salah satu viralnya Cicalengka selain daripada kemacetan, misalnya kalau misalnya mau lebaran, salah satu penyebabnya viral Cicalengka itu yang waktu itu karena masih mungkin beredarnya minuman-minuman keras yang dikonsumsi sembarangan. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu amanat untuk kita semuanya supaya kita memang tidak boleh melaksanakan hal-hal yang memang tidak diharapkan oleh pihak-pihak terkait. Selanjutnya mungkin Komandan,
setahu saya kan komandan kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya. Masih kurang. Di Polsek Cicalengka Nanti menjadi, bulan puasa 1 tahun. jadi bulan puasa ya, 1 tepat tahun. 1 tahunnya. Nah, kalau saya harap ya, karena memang merasa dekat ya dengan pihak kepolisian sendiri, karena dari beberapa periode kepolisian yang menurut saya ngobrol sama Pak RW, Pak RT, bahkan dengan Karang Taruna sekalipun, yang baru sampai dekatnya itu dengan Polsek ataupun khususnya dengan Kapolsek, tanpa merendahkan dengan para pimpinan yang lainnya, baru yang periode sekarang Pak Komandan. Ya mudah-mudahan kalau sebisa mungkin sampai pensiun lah Komandan. Gimana, bisa tidak di Cicalengka Komandan? Tentunya gini ya, saya juga sangat bersyukur ya, sangat bersyukur bisa bertugas di Cicalengka, karena selama saya di kepolisian tugas selalu jauh ya. Indramayu, di Bogor Kota, Majalengka ya. Dan ini Cicalengka ini Yang termasuk paling dekat. yang paling dekat dengan kelahiran saya. Ya kan? Alhamdulillah sangat bersyukur. Rasa syukur saya harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti itu aja. Untuk Pangomanan sendiri, apakah asli orang Cicalengka ataukah dari kecamatan mana nih aslinya Komandan? Saya ibu dari Cileunyi, Ibu dari Cileunyi, bapak dari Cianjur. apa dari Cianjur? Ya, dilahirkan di Cicalengka. Nah, Oh, itu dilahirkan makanya di saya Cicalengka. kembali nih ke tempat lahir ini, dinas ini saya dilahirkan di Cicalengka, seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur gitu. Kalau bertugas. sekarang domisilinya itu di Cicalengka atau di Cileunyi? Di Cileunyi, saya di Pesantren Al-Jawami, Jalan Pesantren Al-Jawami. Di Cileunyi. Bukan tinggal di pesantren, Jalan Pesantren Al-Jawami. Jadi dekat rumah saya juga memang ada Pesantren Al-Jawami yang pesantren besar juga. Ya. Kebetulan saya juga lulusan pesantren Komandan. Alhamdulillah. Namun saya baru 1 hari langsung pulang lagi. Ya, ya. Walaupun memang bukan orang domisilinya di Cicalengka, tapi melihat daripada apa yang diprogramkan oleh Pak Kapolsek, ini sangat memberikan contoh kepada kita supaya bisa mencintai di mana tempat kerja kita itu betul-betul dilaksanakan. Ya. Nah, itu adalah salah satu poin di mana setiap kali kita bertugas dimanapun itu, jenis pekerjaan apapun itu, yang terpenting intinya dinikmati. Betul. Ya, itu ya Komandan ya. Dan juga disertai dengan kopi. Alhamdulillah. Ya, sekarang kopi lagi Komandan. Minum lagi silakan. kopinya. Diminum lagi. Kopi Cindulang. Ha. Kopi Curug Cindulang. gitu. Kopi Curug Cinulang, bolehlah ditambahkan Curug Cinulang. Mungkin nanti juga Komandan suatu saat kita akan membuka Top pameran lah, kopinya. di Curug Cinulang, kan belum ya. Jadi kita selain daripada memperkenalkan di podcast kita kopi yang sementara kita racik bersama rekan yang lainnya ya. Nanti juga mungkin ada suatu waktu kita akan memamerkan kopi ya. Nanti kalau misalnya kita pameran kopi, insya Allah kita hubungi lagi Komandan ya. Dan jangan lupa dicicipi terus Komandan. Oh iya. Selanjutnya Komandan, mengenai kepolisian sendiri ya, apakah ada rencana membuat program yang lain tidak selain daripada Jumat curhat bersama pihak kepolisian? Betul. Jadi kami pihak kepolisian khususnya Polsek Cicalengka ya, bukan hanya itu saja yang sedang berjalan itu untuk menciptakan situasi yang kondusif khususnya wilayah Cicalengka. Betul. Contoh misalkan, saya Polsek Cicalengka sudah membangun komunikasi supaya Kapolsek bisa ngobrol, bisa berkomunikasi Betul. setiap saat. Iya. Nah, setiap saat dengan membuka repeater. Iya. Para ketua RT, RW, Iya. sewilayah Cicalengka hampir sudah punya semua ini. Betul. Dan berkomunikasi saya setiap malam apelnet
ya, Apelnet setiap pukul 21.00. Maksudnya apa? Jadi kita bisa berkomunikasi, informasi apapun, informasi baik informasi kriminalitas, kecelakaan dan lain-lain bisa langsung cepat, itu lebih cepat ya, lebih bermanfaat gitu kan. Betul. Nah, kemudian selain ini juga sekarang ada program Ghost to School. Oh, jadi mengunjungi sekolah-sekolah. Mengunjungi sekolah-sekolah, baik formil menjadi pembina upacara maupun kita sambang langsung ke para guru, kepala sekolah. Tentunya kaitannya dengan kenakalan remaja, penggunaan kendaraan ugal-ugalan, komunitas, ya kan, komunitas motor, kemudian minuman keras juga. Kalau tidak ada yang membelinya seperti minuman keras, tidak ada yang minumnya, kan tidak akan ada yang jualan. Betul. Saya kepolisian, kami ya kepolisian, terus berantas minuman, sita. Kalau yang belinya terus memaksa artinya dengan cara bagaimana supaya dapat membeli sampai umpat-umpatan kan gitu, usul-umputan lah, kalau bahasa orang Cindulang mah gitu, usul-umputan. Ya akan tetap ada, tidak akan bersih kepolisian untuk memberantas itu. Karena penggunanya, konsumennya juga banyak. Nah, makanya melalui generasi muda ini, ya generasi ya penerus, ya anak-anak bangsa ini, ya generasi muda, tidak mengawali dengan mencoba minuman keras, kemudian masuk komunitas-komunitas motor, apalah namanya, geng motor, dibikin nama itu, nama ini, knalpotnya grangrung. Itu kami ke sekolah, dikontrol, dicek, ke Pak Guru komunikasi, didata, sampaikan ke orang tuanya. Jangan mendukung orang tuanya juga. Saya titipkan ya, anak sekolah anak sekolah tidak mungkin dia pasang knalpot racing itu yang mahal kalau tidak dikasih duitnya sama orang tuanya. Betul nggak? Betul. Iya, kalau bapaknya nggak mendukung mah anaknya juga dipakai aja mungkin knalpot standar. Jadi polisi aja terus istilahnya harus razia tiap malam, kan kita juga ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Selain daripada itu, ya Pak ya. Betul, tidak bisa tiap malam harus razia. Kan kalau malam juga ada ketentuannya, ada larangan untuk razia malam hari, ya kan? Betul. Sedangkan yang menggunakan itu kebanyakan malam hari. Betul. Balapan geng sambil knalpotnya yang gong itu, gitu kan? Saya titip nih, orang tuanya jangan mendukung anaknya, jangan gaya. Bang Raffi malah gaya anaknya, Pap, knalpotnya nih diganti Pap sama racing. Bapaknya gaya, ya kan? Wah, anak saya nih jadi pembalap. Nah, itulah saya ini tolong nih bantu Kang Raffi nih, ya kan? Knalpot racing itu hanya digunakan untuk di sirkuit, ya kan? Nah, jadi jangan gaya ya bapaknya, lihat nih anaknya pas mau ke sekolah itu. Kang, ya jangan dilepas lah, suruh lepas malah dibeliin, gimana coba menurut Kang Raffi ini seperti itu ya. Nah, jadi ini juga ada pesan sebetulnya selain daripada masyarakat biasa, mungkin kepada para orang tua pun. Nah, di sini ada pesan. Jadi ketika misalnya ada anak-anaknya yang merengek, mungkin meminta dibelikan knalpot, atau misalnya tidak merengek pun, tapi misalnya tiba-tiba datang ke rumah, motornya itu kemudian berisik, ya sebisa mungkin suruh diganti lagi sama yang ya. standar. Betul. Seperti itu. Nah, untuk waktu-waktu sekarang nih Komandan, kalau dulu kan mengenai kriminal ya, ataupun entah itu kecelakaan lalu lintas, ataupun misalnya adanya pembunuhan ataupun apakah di tahun-tahun ini Komandan, seperti hanya di wilayah Cicalengka itu yang terkenal adalah wilayah Candi Jati ya. Antara desa Dampit dan juga desa Tenyolaya. Nah, apakah kalau di waktu-waktu sekarang itu masih beresiko mengenai pembegalan ataupun ataukah sudah ada pengamanan khusus untuk menertibkan di wilayah tersebut? Betul.
Untuk situasi candi, ya, situasi candi itu sudah kami monitor dan informasi itu sudah masuk pada saat kegiatan Jumat curhat di Dampit, Desa Dampit. Oh, Nah, ya. kami sudah dengan cepat menindaklanjuti informasi dari warga Dampit. Betul. Yang pertama, Pak, kalau malam hari katanya sepi, kami sudah laksanakan patroli pada malam hari ke situ. Patroli itu untuk mencegah, ya, Ya. pencegahan apabila ada yang punya niat-niat yang nggak baik, Betul. itu bisa mengurungkan niatnya karena ada patroli. Ya. Kemudian kerawanan di hari Minggu. Kerawanan di hari Minggu pasar tumpah itu Yang ya di kan? Candi ya, yang Candi Candi. itu kami pihak Polsek Cicalengka sekarang sudah melaksanakan, saya perintahkan anggota setiap hari Minggu pagi Ya. dari mulai pasar tumpah dimulai sampai dengan selesai kurang lebih jam 10 itu Betul. kami sudah tempatkan petugas yang PAM dan monitor kegiatan dan sehingga masyarakat merasa nyaman Ya. karena awalnya Pak katanya kalau di situ ramai kalau hari Minggu pagi itu tidak ada kekhawatiran, maksudnya Ya. kekhawatiran masyarakat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kami perintahkan Ya. personil patroli Bimasnya setiap Minggu pagi sudah kami perintahkan untuk standby di pasar Candi. Kemudian untuk situasi antara Tanjung Wangi Ya. sampai ke bawah itu sekarang Dampit, ya. alhamdulillah Ya. selama ini tidak ada laporan ke pihak Polsek terkait kejadian-kejadian mungkin perampasan, pembegalan dan lain. Ya. Sampai saat ini kami belum menerima laporan. Betul, betul. Jadi kalau misalnya memang melihat daripada pemberitaan setahun ini, ketika melihat berita kriminal memang lebih sering terjadi dulu-dulu gitu ya Pak ya. Mungkin sekarang kesigapan daripada pihak kepolisian mungkin itu yang sudah diterapkan sehingga tindakan kriminalitas memang sedikit berkurang mungkin ya. Nah, terakhir mungkin Komandan, kira-kira ada tidak yang mau disampaikan kepada para pemirsa semuanya, khususnya untuk warga masyarakat Desa Tanjung Wangi dan juga warga masyarakat Cicalengka? Kira-kira apa yang mau disampaikan nih? Ya, sebelum saya sampaikan nanti ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya tambahkan sedikit. Ya, Upaya pihak Polsek Cicalengka bagaimana untuk menjalin komunikasi, meningkatkan interaksi betul. dengan masyarakat khususnya warga Cicalengka. Kami melalui olahraga juga. Olahraga. Olahraga, Ya, betul, betul. betul. Selain kita menjaga kebugaran, kesehatan kita, bisa bersilaturahmi, ya kan? Ya, Polsek Cicalengka sudah membentuk PTM tenis meja, ya, tenis Ya. meja Polsek Cicalengka, dan silahkan warganya yang mau berlatih tenis meja itu jadwalnya setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Ya. Itu dan kami sudah laksanakan. Alhamdulillah setiap malam sesuai jadwal, yang latihan semakin banyak sehingga kami bisa berinteraksi, Betul. bisa berkomunikasi, bisa menerima informasi dari warga Cicalengka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui sepak bola, betul, betul. mini soccer. Kami sudah berkeliling Polsek Cicalengka, main silaturahmi dengan Forkopimcam, kemudian dengan Pemdes, Ya, Pemdes Nagrog, kemudian Tanjung Wangi Wangi, sudah, Tanjung Wangi sini sudah, Tanjung Wangi. waktu itu kalah Polsek ya kalau tidak salah ya, Komandan. Sama draw 4-4 itu 4-4. Karena Polsek sampai saat ini udah lebih dari 20 kali pertandingan belum pernah ada yang ngalahkan. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan ya dulu. untuk Polsek Cicalengka. Pak Belum Kapolsek pernah salah- ada yang mengalahkan Polsek Cicalengka, termasuk polsek-polsek tetangga. Kita sudah main dengan Ibun, Polsek Cikancung, Polsek Cileunyi, Polsek Solokan Jeruk kemarin terakhir. Kalau Pemdes Nagrog, Tanjung Wangi, Pemdes Dampit, Ya, Pemdes Tenjolaya, Pemdes Panenjoan,
semuanya belum bisa ada yang mengalahkan Polsek Cicalengka. Bukan sombong, kami juga bersinergi main bola dengan batalion Yonip. Para Rider Ya. 330 Tridharma. Ya. Nah, alhamdulillah masih tetap belum terkalahkan. Masih tetap belum terkalahkan. Tepuk tangan Ngeri kan? lagi. Ya, pemirsa. Dua-dua itu. Oh, dua-dua. Jadi skornya Draw. sama dong. Pak Komandan top skor kayaknya ya? Saya satu aja. Oh, satu aja. Tapi Nah. kalau biasanya saya top skor, dan alhamdulillah selalu dapat gol aja Iya. ya. Nah, ini Komandan sedikit tadi ada titipan pertanyaan katanya Kang Rapli, cenah Pak Komandan kan suka olahraga sepak bola. Gimana Ya. cenah kalau nanti diagendakan main bolanya sama Karang Taruna 07? Boleh, Nah, ya. Komandan, boleh. Boleh. Jadi yang penting karena Polsek itu kan usianya Iya, iya. U-nya jangan U17 Iya. ya. Jangan sama U18 Iya, iya. ya. Polsek itu U-nya udah 45 ke atas. 45. Ya, Jadi boleh siap ya. Nanti nanti- kita jadwalkan. Nanti ya. kita juga nyari dulu usia pemuda yang U45 ke Betul, atas. Ya, ya, siap. betul. Siap Pak Komandan. Nah, Betul. gitu Pak Ketua ya. Kang Rapi berapa? Saya 46. Belum bisa main Kang Rapi mah masih di bawah 40. Belum. Kan ini yang paling bagus kemarin main di Tanjung Wangi nih. Ini cabutan ini bocoran kemarin. Jadi draw dengan Tanjung Ya. Wangi. Soalnya Ya. kemarin saya Pak Komandan sama Pak Kades lumayan itu dikasih rokok 1 batang. Ya. Ada lagi mungkin Komandan Ya, satu lagi. satu hal lagi yang penting saya sampaikan ya. Menjelang bulan suci Ramadan ya. Ya. Tuh. Kriminalitas biasa ada peningkatan. Ya, ya. Ada peningkatan menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Betul. Ya. Banyak yang UKL, usaha kelebaran. Usaha kelebaran. Tah, bahasa Jadi- gaul Pak Kapolsek. Jadi maling ge itu puntennya maling ge meningkat. Contoh curanmor Tuh. nanti biasanya ada peningkatan. Ya. Rusong pencurian rumah yang kosong ditinggal penghuni ya. Saya pesan, saya titip ya. Jagalah barang masing-masing baik-baik ya. Parkirkan kendaraan yang aman. Jangan terlalu percaya ke orang lain. Terlalu parkir asal ada ya Pak itu di depan parkir we di jalan. Parkirkan yang aman, kunci ganda. Kalau di rumah masukkan ke dalam. Kalau rumah ditinggal kosong, titipkan ke tetangganya. Saya pesan tingkatkan penyelamatan barang pribadi, kemudian satkamlingnya ditingkatkan. Ya, satkamlingnya, rondanya mulai ditingkatkan. Ya, satkamling. Itu mungkin pesan dari saya. Dan yang paling terakhir, Polri sekarang sedang mensosialisasikan Super APP. Super APP. Saya Aplikasi titip ya aplikasi, titip ke Kang Rapi, silahkan disosialisasikan Ya. ke masyarakat. Nanti handphonenya Kang Rapi di download ya, Ya. di Play Store, namanya Super APP. Super APP Ya, ya. nanti dari Super APP itu warga masyarakat bisa membuka link-link atau aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Polri. Ya. Misalkan terkait dengan SIM, terkait dengan perpanjangan STNK, terkait dengan SKCK, terkait dengan apa saja yang aplikasi yang dibuat oleh Polri di Super aplikasi di Super APP Semuanya ada di situ. Jadi Jadi lebih sederhana mungkin. lebih ya. sederhana Ya. karena kebanyakan nanti kalau masyarakat download ini kan punya ribet ya. Ribet. Nah, Polri mempermudah membuatlah namanya Super APP. Dari Super APP nanti silakan disosialisasikan sama Kang Rapi, bisa melalui Pak RW ke RT. Masyarakat yang punya handphone Android Ya. bisa di-download Betul. di Play Store ya. Itu aja mungkin yang Nanti untuk link aplikasi yang barusan disampaikan oleh Pak Kapolsek nanti ada linknya itu di bawah ya. Nanti masyarakat semuanya, khususnya warga masyarakat Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, supaya bisa lebih mempermudah ya alat untuk berkomunikasi. Kalaupun misalnya ada keperluan tadi kan, baik itu ada yang kaitannya dengan SKCK, dengan SIM. SIM ya.
dengan STNK juga, mungkinnya dengan hal-hal yang lainnya. Nanti ada kelihatan aplikasi apa aja deh. Ya, termasuk tilang juga ya, tilang juga ya Komandan ya. Ya, Nanti etle ya. nanti juga bisa di-download di Nanti aplikasi tersebut, bisa dipakai supaya bisa lebih mempermudah apa yang kita perlukan. Ya, Mungkin, kalau di-download ini Kang Rafi seperti begini. Ya. Nah, nanti di dalamnya kan banyak ini tuh. Ya. Ada survei, SP2HP, Dumas, pengaduan masyarakat, SIM, STNK, tilang, SKCK, dan lainnya banyak ya. Nah, mungkin nanti juga untuk panduannya nanti kita usahakan adalah. Jadi setelah nanti tayangan kita bersama Pak Kapolsek nanti itu selesai, mungkin nanti setelah tayangan tersebut akan kita perlihatkan cara menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin Komandan ya, seperti itu. Nah, kongres kita Komandan mungkin sementara kita cukupkan dulu sekian ya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi di lain waktu. Ya, terima kasih. Kami sangat berbangga hati, sangat bersenang sekali karena memang dapat didatangi oleh Pak Kapolsek ya. Suatu kebanggaan untuk kami selaku warga masyarakat RW 07 Desa Tanjung Wangi ya. Semoga kedepannya Polsek lebih baik, lebih maju, dan bisa lebih bersinergi lagi dengan masyarakat. Ya, itu mungkin banyak diantaranya hal-hal yang dapat kita petik apa yang memang disampaikan oleh tadi pembicaraan kita bersama Pak Kapolsek, dari mulai keamanan, ketertiban, juga hal-hal yang lainnya. Tadi banyak juga yang kita sampaikan ataupun yang kita bicarakan. Mungkin nanti kalian kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung, baik itu kepada Kapolsek ataupun kepada pihak kepolisian, nanti nomor kontak daripada pihak kepolisian Kecamatan Cicalengka akan ada di bawah link kita ya. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Pak Kapolsek sekali lagi. Ya. Sehat selamanya. Tetap kita lanjutkan olahraga di lain waktu ya, Komandan. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mudah ya, semua layanan kepolisian serba online. Kalau mau urus SKCK, unduh aplikasi SKCK online. Kalau mau urus tilang elektronik, unduh aplikasi e-tilang. Oh, unduh lagi ya, kalau mau perpanjang STNK, unduh aplikasi STNK online. Waduh, kalau mau, unduh. Mau, unduh, 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 unduh. Pusing harus banyak unduh aplikasi layanan kepolisian? Tenang, kini telah hadir Super App Presisi. Satu aplikasi untuk seluruh layanan kepolisian secara nasional. Super App hadir sebagai solusi cerdas untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan terbaik. Beragam fitur tersedia di Super App ini. Fitur umum seperti perpanjangan STNK atau SIM bisa langsung diproses di dalam Super App ini. Bahkan, Anda bisa langsung mendapatkan pemberitahuan dan progres dari layanan tersebut. Fitur e-tilang juga bisa masuk ke dalam pemberitahuan di Super App, sehingga memudahkan pengurusan pelanggaran lalu lintas. Fitur panggilan darurat juga tersedia di sini. Layanan kepolisian bisa langsung didapat ketika Anda mendapatkan ancaman keamanan. Bukan hanya itu, Anda juga dapat membuat laporan tentang peristiwa penting di sekitar Anda, dan kinerja anggota Polri juga bisa Anda laporkan melalui fitur pengaduan masyarakat atau Dumas. Dan masih banyak fitur lagi yang memudahkan Anda dalam mendapatkan pelayanan terbaik dari kepolisian. Untuk keamanan dan kenyamanan data user, tenang aja, Super App ini menggunakan end-to-end encryption kok. Super App dibuat dengan konsep modular yang memudahkan Satker membuat dan mengupdate layanannya sendiri. Dengan framework, satu data Polri dapat diraih lebih cepat. Bayangkan, pengembangan layanan yang 10 kali lebih cepat, 10 kali lebih hemat, dan sosialisasi layanan yang lebih menyeluruh. Dalam satu klik, jutaan pengguna masyarakat maupun anggota otomatis mendapatkan layanan. Dalam satu platform, data berbagai instansi dapat diintegrasikan
untuk memberikan layanan yang lebih presisi. Berbagai satker dari Bareskrim, Korlantas, Baintelkam, Propam, dan Humas sudah merasakan manfaatnya. Jadi, Super App Presisi ini adalah satu aplikasi untuk semua layanan Polri. Ditunggu partisipasi satker lainnya ya. Super App Presisi, satu layanan kepolisian untuk seluruh kebutuhan. Salam presisi.